Salam damai sejahtera kepada Anda, rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam perkuliahan kelas agama pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Kita akan memasuki pertemuan yang ke-10 dengan materi pembicaraannya adalah memberitakan firman Allah. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, untuk saat ini kami boleh bersama-sama datang di dalam satu pertemuan, walaupun secara virtual, tapi hati kami bersuka cita karena kami boleh berkumpul di dalam nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir, Roh Kudus hadir untuk mengurapi, memberikan pengertian, pemahaman yang tepat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terbuka hati kami, telinga kami, roh kami, supaya apa yang menjadi terang firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami dan menjadi pengalaman di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati semua pencerahan ini dari awal sampai akhir. Kami landaskan semua permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Ya, pembicaraan kita kali ini adalah mengenai speak up, ya, yaitu berbicara, memberitakan. Ada sesuatu perasaan yang di dalam yang kita ungkapkan, ya. Tentunya koridor pembicaraan kita di sini adalah yang kita ungkapkan adalah hal-hal yang rohani, hal-hal yang mulia, hal-hal yang mustika, ya. Apa yang kita ucapkan, yang kita bicarakan, dan yang kita beritakan, ini adalah firman Allah. Jadi topik pembicaraan kita adalah memberitakan firman Allah. Baik, kita lihat, Allah kita adalah Allah yang hidup dan berbicara. Ya, Allah yang hidup dan berbicara. Ini kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Ibrani ini, ya, penulisnya ini mengatakan kepada kita, ya, pada awalnya Allah berbicara melalui para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, kata anaknya ini ditujukan kepada Tuhan Yesus sebagai putra Allah. Namun kalau sampai di sini kata anaknya ini bisa juga dalam satu arti diterapkan kepada kita. Karena kita seperti pertemuan yang lalu, setiap kaum beriman yang telah percaya menerima firman Tuhan dan dibaptis, artinya dilahirkan kembali, maka dia juga menjadi anak Allah. Maka di dalam satu arti bahwa Allah berbicara kepada kita adalah dengan perantaran anaknya. Artinya juga boleh waktu Allah telah berbicara kepada orang lain dengan perantara anaknya, yaitu kepada Anda dan saya yang telah percaya dan telah dilahirkan kembali. Jadi satu sisi ini mengacu kepada diri Tuhan Yesus, di sisi lain ini juga mengacu kepada semua anak-anak Allah hari ini, ya, di dalamnya ada Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang dapat berbicara melalui Anda dan saya. Sungguh ini adalah satu hak yang istimewa. Ya.
Mari kita lihat, Allah pada awalnya adalah Allah yang menjadikan atau Allah yang menciptakan, ya, baik menciptakan alam semesta dan makhluk hidup, ya, hari pertama sampai hari yang keenam. Ini Allah menciptakannya semua dengan cara berbicara atau berfirman. Ya, berfirman Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi apa yang difirmankan Allah semuanya jadi. Ya, dan Allah melakukan penciptaannya dengan cara berfirman. Sekarang dia hidup dan berbicara kepada kita. Ya, karena itu kita semua bisa membicarakan firman-Nya. Jadi kalau Allah berbicara kepada kita, ini artinya Allah berbicara di dalam roh kita. Karena itu kita semua bisa membicarakan firman-Nya. Ini adalah satu hak istimewa kepada Anda dan saya di zaman anugerah ini. Tuhan ingin kita menjadi nabi. Nabi di sini adalah penutur sabda atau menyampaikan firman Allah. Nah, di dalam perjanjian baru, apa arti dari bertutur sabda? Atau di dalam catatan 1 Korintus pasal 14 itu dikatakan bernubuat. Kalau kata bernubuat ini di dalam perjanjian lama, yang dilakukan oleh para nabi perjanjian lama, itu terutama adalah forecasting, meramal sesuatu yang akan terjadi, juga mengulangi perkataan Tuhan. Ya, jadi nabi-nabi perjanjian lama selalu mengatakan demikianlah firman Tuhan. Lalu dia menyampaikan apa. Namun di dalam zaman perjanjian baru, ya, sejak Kristus datang, lalu melalui dia mati tersalib, bangkit dan menjadi Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-muridnya dan dicurahkan kepada orang yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, maka Tuhan langsung bisa berbicara di dalam kita. Maka kaum beriman perjanjian baru, tatkala mereka mau bertutur sabda, memberitakan firman Allah, ya, langsung mengatakan apa yang katakan, ya apa yang Allah katakan. Tidak dengan mengatakan demikianlah firman Allah, bla 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 bla. Tapi ada satu kuasa perkataan Tuhan yang langsung bisa disampaikan. Berbicara sesuai dengan dasar firman Tuhan, dan kalau berdasarkan kebenaran, maka Roh Kudus akan mengurapi. Ya, jadi bertutur sabda ini berarti kita berbicara bagi Allah dan menyampaikan Allah kepada orang lain. Maka Roh Kudus akan menyertai kita dengan tidak terbatas. Ya, saya bacakan di dalam Yohanes pasal 3, ya, saya bukakan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34, ya. Injil Yohanes pasal 3 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi artinya dengan leluasa, berdasarkan roh yang di dalam dia, maka dia bisa menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan langsung berbicara saat itu juga. Ya, ini adalah perkara yang luar biasa. Sekarang kita melihat fenomena yang terjadi saat ini. Apakah perkataan manusia hari ini? Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, ya, setiap orang mempunyai kemampuan berbicara, mempunyai hak untuk berbicara. Jadi berbicaranya ini disampaikan dalam keluarga sendiri, antar teman, di kampus, di mana-mana, di dalam masyarakat pada umumnya, mereka berhak untuk berbicara. Namun sayangnya, kebanyakan orang lebih suka berbicara apa? Bergosip. Bergosip, gosip.
Semakin digosok, semakin sip. Apa saja dibicarakan, ditambahi bumbu. Si A menyampaikan pembicaraan ke si B. Si B menyampaikan pembicaraan ke si C, ditambahi bumbunya, ditambahi kata-kata lebih banyak. Lalu si C menyampaikan kepada si D kasus yang sama, tapi ditambahi bumbu lagi lebih banyak. Sehingga sampai ke E, ke F, sampai ke Z. Wow, masalahnya asalnya sedikit, ditambahi bumbu menjadi satu besar. Ya, sehingga ada satu istilah dalam bahasa Indonesia itu hiperbola. Ya. Lalu hiperbola itu artinya perkataan yang lubangnya kecil, tapi karena dibicarakan ditambahi bumbu, seakan-akan lubangnya itu besar sekali. Ya. Lalu kebanyakan orang lebih suka apa? Berkata kotor. Wah, sekarang banyak orang-orang muda khususnya ya, mungkin Anda juga pernah mendengarkan perkataan yang kotor. Ada orang yang mengatakan, memanggil orang dengan kata-kata yang kasar, kebun binatang masuk, ya, mengata-ngatai orang, lalu menghina orang, ya, menghina dengan kata-kata yang kasar. Mungkin mereka bergurau, tetapi gurauannya ini tidak terasa bisa menyakiti hati seseorang. Jadi hati-hati, di dalam Yakobus katakan lidah itu seperti api yang dapat membakar hutan yang luas. Jadi kebakaran hutan yang luas ya, Anda pernah dengar berita belakangan ya, adanya kebakaran hutan ratusan atau ribuan hektar. Wah, itu sudah berpuluh-puluh ribu kilometer persegi. Ya, kebakaran yang sedemikian besar. Itu tentunya dimulai dengan api kecil. Ya. Dan di dalam kitab Yakobus dikatakan lidah kita ini seperti api yang bisa membakar hutan yang besar. Jadi lidah kita ini bergosip, ya, mulut kita berkata kotor, menghina orang. Apa yang terjadi? Pertikaian. Dan tidak terkira saya pernah mendengar gara-gara perkataan, hinaan dari antar teman, ya, maka terjadi tawuran, terjadi pertumpahan darah, ya, tawuran antar murid, antar geng, ya, antar fakultas di dalam satu perguruan tinggi juga ada. Selidik punya selidik, ternyata gara-gara apa? Gara-gara satu pembicaraan saja, pembicaraan yang menyinggung. Ya, karena itu rekan-rekan saya berharap jangan terjadi di antara Anda kata-kata yang bergosip, berkata kotor dan menghina orang. Bahkan orang Kristen juga ikut terbawa arus dan gagal di dalam hal berbicara. Berbicara dengan tidak benar dan tidak menyampaikan firman Tuhan. Sangat disayangkan dan aneh. Banyak anak-anak Allah kalau membicarakan hal ini, bergosip, berkata kotor, menghina orang, itu dengan semangat. Sesuatu yang dibicarakan dengan membara. Kalau bergosip, apalagi ditambah bumbu. Seperti kayak satu masakan, ditambah bumbu semakin banyak, yang mengenakkan lidah, semakin enak dibicarakan. Tetapi anehnya, pada waktu diberikan Alkitab, dibuka juga tidak tahu dibaca yang mana. Begitu membaca, tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Begitu, dengan kata lain, begitu diberikan kesempatan membicarakan atau menyampaikan firman Tuhan, langsung mulut ini terkatup. Tidak bisa mengatakan apa. Oh, itu hanya bagiannya pendeta atau hamba Tuhan. Karena mereka lulusan dari sekolah teologi, kan diajari untuk berkhotbah, ya, ilmu homiletika, ya. Sedangkan saya hanya orang awam. Rekan-rekan, Anda harus tahu bahwa hari ini iblis menyerang anak-anak Allah. Yang terutama, ya, bukan hanya sekedar hal yang negatif ini, bergosip, berkata kotor atau penghina orang,
Tapi yang lebih utama, serangan dari si iblis adalah mengkatup mulut kita saat ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Ini lebih berbahaya. Ini strategi dari si jahat. Maka Anda dan saya harus tahu strategi dari si musuh. Kita harus melawan. Kita harus menolak hasutan dari musuh. Ya, yaitu kita harus berani menyampaikan firman Allah. Sekarang kita lihat bagaimana seharusnya orang Kristen berbicara. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19, ya kalau ayat 18 itu janganlah kamu mabuk anggur, ya tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di sini ya penulisnya ini Rasul Paulus di dalam kitab Efesus mengingatkan ya supaya kaum beriman itu lebih banyak dipenuhi dengan roh, bukan dipenuhi dengan anggur atau duniawi yang merusakkan, tetapi dipenuhi dengan roh dan dipenuhi dengan firman sehingga bisa berkata-kata. Ya. Baik. Jadi perkataan seseorang di dalam Tuhan seharusnya penuh mazmur pujian. Kemarin sudah saya berikan pencerahan ya di dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana memuji Tuhan itu adalah pekerjaan anak-anak Allah yang tertinggi. Begitu kita memuji Tuhan, kita memproklamirkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia sudah mati tersalib untuk menghancurkan kepala ular. Dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah ditinggikan, dia sudah dimuliakan. Nah, ini kita siarkan menjadi satu mazmur pujian. Ya, maka hasilnya kita tidak banyak menggerutu atau marah-marah, tetapi akan lebih banyak memuji Tuhan dan Tuhan akan dimuliakan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ini adalah kisah saat Petrus memberitakan firman, dia ditangkap oleh kaum agamawan, dimasukkan penjara. Jemaat di Yerusalem berdoa sehingga Tuhan juga melalui malaikatnya ya membebaskan Petrus dari penjara ya. Lalu ada satu perkataan dari Tuhan yang kuat di dalam Petrus ya. Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi setelah dibebaskan dari tangkapan kaum agamawan, di sini para rasul ya didorong oleh Tuhan, pergi, berdiri, beritakan. Ya, jadi pergi kemana? Ya pergi ke kerumunan orang-orang dan berdiri di mana? Berdiri di bait Allah. Tapi hari ini tidak mesti berdiri di bait Allah atau di dalam gereja, di dalam gedung pertemuan gereja. Lebih banyak berdiri mungkin di depan teman-teman Anda ya saat ya berbincang-bincang di dalam jeda istirahat antar pertemuan kuliah atau sekarang di masa online ini mungkin kita ada kesempatan bertemu dengan WA melalui WA ya WA call grup ya WA grup itu kita bisa berdiri dengan fasilitas itu dan beritakanlah seluruh firman hidup itu. Coba perhatikan, ini firman hidup. Firman ini logos, hidup ini zoe. Artinya firman hidup ini, logos ini, firman yang tertulis menjadi firman yang dibicarakan. Firman yang disiarkan dengan penuh kemenangan, dengan penuh kuasa. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, apakah manfaatnya kalau kita membicarakan firman Allah? Wow, jangan meremehkan. Kalau membicarakan gosip, perkataan kotor, yang kasar menghina orang, itu tidak ada gunanya. Kalau mau hanya apa gunanya membicarakan hal yang negatif, saya bisa menegaskan tidak ada gunanya. Itu hanya merugikan.
Paling tidak menyayat hati sendiri karena telah merugikan orang lain. Kalau ada seseorang merasa puas dengan mengatakan perkataan yang gosip, saya beritahu kepada mereka itu supaya mereka bertobat. Karena menurut Matius pasal 12, setiap kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya bacakan ya di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya tidak ingin pembicaraan Anda nanti suatu hari di dalam pertanggungjawaban hari Tuhan, hari penghakiman saat itu, Anda akan mendapatkan penghukuman. Tapi yang saya harapkan, pembicaraan kita mulai dari hari ini adalah pembicaraan yang dapat dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan Tuhan akan memuji, bagus sekali bahwa perkataanmu adalah perkataan yang memberkati, perkataan firman Allah. Ya. Sekarang kita lihat apa gunanya membicarakan firman Allah. Ya, baik. Ini akan membantu teman-teman yang belum percaya Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan pernah mengatakan kepada hamba yang menjalankan talenta, baik sekali perbuatanmu. Engkau adalah hamba yang baik dan yang setia. Engkau telah melakukan perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu hal yang besar. Salah satu perkara yang kecil, yang sederhana, itu kalau kita membicarakan firman Allah, kita akan membantu teman-teman kita yang belum percaya Tuhan untuk diselamatkan. Ya, diselamatkan dari lautan api. Saya beritahu kepada Anda, kalau Anda memberitakan firman Allah kepada teman Anda, dan sampai mereka percaya menerima Tuhan, Anda akan mendapatkan pahala kemuliaan, dan teman Anda akan banyak mengucapkan terima kasih. Ya, yaitu mereka tidak sampai dibawa ke dalam lautan api kebinasaan, tetapi diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan sukacita. Maka mereka akan berterima kasih. Ya, apa? Nah, ini adalah seorang yang ini ya, gambar orang bawa spanduk. No God. Tidak ada Allah, ini adalah kaum ateis. Tidak percaya adanya Allah. Ya, dulu saya pernah memberitakan seseorang yang dia memiliki konsep tentang yaitu segala sesuatu itu kebetulan. Jadi saya pernah mengatakan, "Dok, kalau bumi mengelilingi matahari satu putaran setahun ini, apakah itu dikatakan kebetulan?" Ya itu kebetulan aja mengelilinginya 1 tahun katanya. Loh, nah kalau kita nih jam tangan kita ini diatur di dalam satu hari, satu malam 24 jam, ya itu kebetulan aja jamnya bisa diatur 24 jam. Jadi segala sesuatu dianggap kebetulan. Maka saya menceritakan firman tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalam pengaturan siang dan malam sedemikian rupa, ya kalau ini tidak ada yang mengatur, bagaimana bisa dikatakan kebetulan? Ya, saya tanya dia, kalau Anda di rumah Anda, kamar Anda taruh barang dengan rapi, apakah itu kebetulan? Jadi dia menjawab, ya tidak. Nah, saya katakan, segala hal yang teratur, itu berarti bukan kebetulan. Itu ada sesuatu yang mengatur. Ada orang yang mengatur. Akhirnya saya beritakan Injil tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan sampai Allah menjadi manusia, Yesus Kristus juru selamat. Jadi ini membantu teman-teman yang belum percaya Tuhan untuk diselamatkan. Selanjutnya teman yang lemah. Ini mungkin teman-teman yang sudah diselamatkan bisa juga lemah. Maka dengan kita membicarakan firman Allah, teman yang lemah dan beban berat akan dikuatkan. Ini ada orang yang memikul beban berat, mungkin ada beban di sini ya, mungkin sini di buku ini ada mungkin teman yang mengalami
galau ya, karena mungkin nilai kuliahnya atau nilai ujiannya jelek, maka kita bisa membicarakan firman Allah. Apa kira-kira? Janganlah kamu khawatir, ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya memang karena mungkin kekurangan belajar atau apa, maka nilainya kurang. Ayo bangkit. Ya mari kita pandang hari esok. Ya kita memandang ke depan. Mumpung masih ada kesempatan, kita rebut kesempatan. Ayo rajin belajar. Ayo rajin beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang lebih supaya Anda bisa menyelesaikan juga mendapatkan nilai yang lebih bagus dari hari ini. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk menguatkan teman-teman kita yang lemah dan beban berat. Lalu sekarang selanjutnya bisa juga kita berbicara di dalam pertemuan ibadah. Sekarang kita akan lebih khusus membicarakan bagaimana berbicara, memberitakan firman Tuhan di dalam pertemuan ibadah. Maka ini akan membangun gereja, bukan membangun gereja secara fisik, bukan membangun balai gedung pertemuannya, tetapi ini adalah membangun kaum berimannya. Ya, ini adalah sekumpulan orang-orang yang berhimpun ya dengan kita berbicara ya, maka pembicaraan kita yang berdasarkan firman Tuhan ini akan menjadi satu berkat. Ya, jangan menganggap remeh perkataan nubuat atau firman Tuhan. Saya bacakan di dalam 1 Tesalonika ya, walaupun tidak ada di slide ini, tapi Anda bisa mencatat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan menganggap rendah ini dengan kata jangan menganggap remeh. Jangan menganggap ringan. Atau jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi kalau mau tidak menganggap remeh, begitu masuk salah satu telinga, harus masuk ke dalam hati. Ya, lalu keluar menjadi pembicaraan. Baru pembicaraan ini didengar oleh orang lain. Ya, jadi jangan menganggap remeh perkataan nubuat firman Tuhan. Tetapi juga di dalam membicarakan ini tidak boleh sembarangan, ya. Maka ada tips untuk bagaimana membicarakan firman Allah dengan benar, membicarakan firman Allah dengan tepat. Firman Allahnya tidak salah, tapi yang jadi masalah itu orangnya kita. Ya, ibarat satu mobil yang sudah bagus, ya, itu mobil ini bagus, bahan bakar cukup, mesinnya nggak mogok, itu satu hal. Tapi bagaimana mobil ini bisa berjalan dengan baik? Ini tergantung drivernya bagaimana, sopirnya bagaimana. Kalau sopirnya ini ugal-ugalan, ya seperti ya, kendaraan bus yang ketahuan sopirnya ugal-ugalan, ya akan terjadi kecelakaan. Demikian juga kalau kita mau membicarakan firman Allah, harus ada tips. Ya, tips maksudnya cara, kiat-kiat yang baik. Ada satu standar minimum bagi Anda dan saya kalau mau membicarakan firman Allah. Saya tidak mengatakan harus masuk sekolah teologi ya. Itu secara khusus dibimbing di dalam satu pelayanan khusus. Tapi bagi Anda yang umum, Anda boleh memiliki kesempatan ya, hak untuk membicarakan firman Allah dengan satu minimal standar seperti demikian. Pertama, ambil ayat atau kalimat yang menyentuh di hati. Ya, kalau di buku ini contohnya itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ayatnya adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Di ayat ini diambil lalu yang kemarin ya didoa bacakan. Dibaca, diulangi, ditekan, diterapkan, akhirnya menjadi doa. Lalu ada satu inspirasi, ada satu terang. Tulislah apa yang kamu terkesan dari ayat tersebut melalui persekutuan doa dengan Allah. Saya dapat terang dengan kata serahkanlah. Serahkanlah. Ternyata selama ini saya simpan di dalam kantong saya, di dalam hati saya. Maka tidak heran menjadi berat, menjadi tidak kuat. Ya, karena masalah itu tidak dapat saya tanggung. Saya lupa. Ada seseorang yang bisa menanggung.
Siapakah itu? Allah itu sendiri. Jadi saya mungkin terkesan kata serahkanlah. Saya mengatakan dulu saya menyimpan sendiri, saya berusaha mencari solusi sendiri, saya berusaha mencari berdasarkan bantuan pendapat siapa, lalu pendapat siapa, lalu pengalaman si A, si B. Ternyata semuanya itu juga tidak bisa. Ya, seperti peribahasa, ya lain lubuk, lain ikannya, ya. Jadi lain kolam, lain ikannya istilahnya ya. Jadi lain orang, lain permasalahan, lain cara solusinya. Tetapi ternyata dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ternyata nya di sini huruf besar, N-nya itu berarti kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Wah, ini menjadi satu dorongan. Lalu Anda tulis apa yang Anda kesan itu. Lalu ketika berjumpa dengan teman Anda, bagikan apa yang kamu catat atau terkesan. Ya. Sekarang kita juga ada kesempatan untuk berbicara di dalam satu kelompok kecil atau biasa istilah Anda mungkin apa ya? KTB, kelompok tumbuh bersama, atau KPK, kelompok persekutuan kecil, ya, atau kelompok pengikut Kristus, ya itu banyak istilah-istilah itu ya, atau komsel, kelompok sel, apapun ya, pokoknya ini jumlahnya kecil. Ya ini ada beberapa orang yang hadir, ya. Gereja adalah keinginan hati Allah. Kehidupan gereja yang normal salah satunya adalah berpartisipasi dalam kelompok kecil. Jadi ada kalanya di dalam pertemuan ibadah dalam jumlah yang agak besar, tidak ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Biasanya beberapa orang bahkan sangat disayangkan hanya didominasi oleh satu orang pendeta yang berbicara lama, kecuali saya ini sebagai dosen yang memberikan ceramah ya, perkuliahan, jadi Anda patut mendengar. Nanti ada waktunya Anda juga memberikan kesan-kesan. Jadi ada waktu bisa berikan masukan kepada saya, kepada teman-teman yang lain. Ini adalah partisipasi di dalam kelompok kecil. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan. Ini kalimat sebelumnya adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, salah satu indikator utama yang perlu diperhatikan adalah kesempatan kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Yang kedua, kita di dalam pertemuan ibadah itu bisa saling menasihati. Dan pertemuan dan saling menasihati ini harus semakin giat melakukannya. Ingat, dua hal ini ya. Bertemu bersama, saling menasihati bersama. Kita lakukan dengan giat menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Jadi manfaat ikut, kita katakan sidang itu artinya pertemuan ya. Di dalam pertemuan kelompok kecil itu kita bisa saling merawat semua anggota, saling terbuka dan saling mendoakan. Mungkin ada seorang anggota yang menceritakan kesulitan, maka yang lain langsung mendoakan dan menghibur ya, menasihati. Lalu juga bisa mengajarkan kebenaran. Ya, misalnya kebenaran tentang iman, kebenaran tentang keselamatan, ya, kebenaran tentang gereja nanti pertemuan selanjutnya ya. Kebenaran tentang Allah Tritunggal, kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang Roh Kudus, kebenaran tentang tubuh Kristus. Ya, ini semua harus kita katakan, kita ajarkan, kita bicarakan dalam kelompok kecil ini. Lalu sharing pengalaman berdasarkan firman Tuhan. Ada tanya jawab mengenai kebenaran. Ya, juga kita bisa memberitakan Injil. Ya, mengabarkan Injil. Untuk apa? Membawa teman yang saat itu belum percaya Tuhan untuk menerima Tuhan. Lalu selanjutnya kita juga bisa berbicara di dalam sidang hari Tuhan. Apalagi ini ya.
Hari Tuhan, the Lord's Day. Ini adalah dikatakan pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 ya. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi hari pertama dalam setiap minggu, kalau Anda melihat kalender Anda, hari pertama setiap minggu itu hari apa? Hari Minggu, betul. Bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Tetapi di sini dikatakan bukan, kalau dalam Alkitab hari Tuhan itu bukan pakai mengatakan Sunday, tetapi hari Tuhan itu Lord's Day. Ada satu lagu yang mungkin Anda dengar ya. Hari ini harinya harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Ya, hari ini harinya Tuhan. Jadi kata hari Tuhan, Lord's Day, atau hari Minggu, Sunday. Dan kata Sunday ini, sun-nya memakai kata matahari. Jadi Tuhan sang pencipta, atau matahari ciptaan. Anda memilih hari yang mana? Hari Tuhan atau Sunday, hari Minggu? Iya, betul. Kita memilih hari Tuhan, Lord's Day. Itu menunjukkan hari milik Tuhan. Ya, sebenarnya hari Tuhan adalah setiap hari itu milik Tuhan. Tapi sayangnya, kata sun, ini matahari, dipakai orang pada umumnya untuk rekreasi. Mereka menganggap hari biasa, kerja sudah capek, mereka butuh hiburan. Maka hari Minggu, bahasa Inggrisnya memakai kata Sunday. Ya, kita bahasa Indonesia lumayan ya, Minggu itu Domingus. Itu sama, artinya itu sebenarnya adalah hari Tuhan, bukan hari matahari. Ya, maka sidang hari Tuhan adalah suatu sidang yang penting dalam gereja. Karena pada hari Tuhan bangkit, dia datang menjumpai murid-murid. Itulah sidang gereja yang pertama. Tapi saat itu Thomas tidak hadir. Akibatnya dia tidak menerima penghembusan roh oleh Kristus yang telah bangkit. Mengapa penting? Karena iman dan kekuatan rohani kita didapatkan melalui melihat dan menikmati hadirnya di dalam pertemuan gereja. Jadi kalau Anda membaca Yohanes pasal 20 ayat 22 kan Tuhan mengembuskan Roh Kudus. Itu Thomas belum ada. Lalu minggu depannya baru pertemuan sekali lagi Tuhan datang dan khusus menemui Thomas. Ya, lalu Tuhan mengatakan kau sudah melihat baru percaya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Baru Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya. Ya, jadi kita perlu merebut setiap kesempatan. Nah, apa yang dilakukan di dalam sidang hari Tuhan, ini penting sekali ya, ini ada perhimpunan, ini adalah memecahkan roti atau perjamuan kudus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Ya, Anda perhatikan ini ada cawan ya. Ini adalah isinya anggur, ini melambangkan darah Kristus. Lalu ada roti, ini melambangkan tubuh Kristus. Roti dan cawan terpisah menunjukkan Kristus ini sudah mati, ya mati di kayu salib bagi kita yang telah mencucurkan darah. Jadi awalnya darah ini adalah darah Kristus untuk membereskan hal yang negatif, dosa segalanya yang negatif. Tapi kalau sudah menjadi cawan ini, waktu kita minum, cawan ini menjadi cawan berkat. Demikian juga tubuh Kristus, awalnya ini mengacu kepada tubuh fisik Tuhan yang telah mati bagi kita. Tapi saat ini di atas meja, tubuh ini diperluas di dalam kebangkitannya. Kristus ini telah ada di dalam setiap kaum beriman. Dan kaum beriman ini semua disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Jadi cawan ini merupakan cawan berkat bagi kita hari ini, dan roti ini tubuh Kristus yang adalah Kristus ditambah dengan semua kaum beriman di alam semesta ini. Jadi roti ini bukan mewakili orang-orang yang berhimpun saat itu saja. Jumlah orang yang saat itu tidak. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang universal. Itu yang di dalam 1 Korintus pasal 10. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu semua masing-masing adalah anggota tubuh. Ini yang pernah Tuhan katakan ya di dalam sebelum dia meninggal mati di kayu salib,
dia telah mengadakan perjamuan yang terakhir. Lalu di dalam sidang hari Tuhan, setelah selesai, itu ada satu kesempatan, yaitu membicarakan firman Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi memang baik, namun belum cukup. Pengalaman kita juga harus untuk membangun, menguatkan gereja kaum beriman. Ya. Mengapa? Melalui kita membicarakan firman, setiap orang yang datang akan disegarkan. Jadi tidak mengharapkan satu orang yang mendominasi berbicara dalam sidang hari Tuhan. Siapapun yang setiap pagi disegarkan, membaca firman setiap hari, dengan spontan bisa berbicara bagi Tuhan. Kalau Anda memiliki kesempatan, Anda akan saya undang di dalam pertemuan yang biasa saya juga hadiri. Itu adalah pertemuan yang memberikan satu kesempatan bagi anggota pertemuan itu untuk membicarakan firman Allah. Tentunya firman Allah yang sudah setiap hari dibagikan untuk dinikmati. Ya, ini seperti kalau ladang itu ditanam, disiram, lalu pada hari Tuhan itu datang dengan membawa tuayan, dipersembahkan kepada Tuhan, dinikmati oleh Tuhan, dan juga dinikmati oleh yang hadir yang lainnya. Jadi kalau masing-masing mempersembahkan, maka pertemuan itu seperti satu perjamuan kasih, perjamuan makan yang besar. Ya, maka pertemuan ini akan menjadi berkat. Ya, Allah akan dipermuliakan. Ya, jadi Rasul Paulus menghendaki setiap kaum beriman bertutur sabda, menyampaikan firman Allah. Karena ini adalah karunia yang terutama. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 14, ya, yaitu semua orang boleh bertutur sabda masing-masing, ya, sehingga satu sama lain beroleh kekuatan dan penghiburan. Dan di dalam membagikan firman Tuhan jangan malu. Kita harus malu berbuat dosa, rekan-rekan. Tetapi kalau membagikan firman Tuhan jangan malu. Ya, tidak malu untuk membagikan firman Tuhan yang Anda alami. Membagi berarti Anda memberkati dan diberkati, ya. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Jadi semoga pertemuan ini bisa menguatkan Anda. Ternyata membicarakan firman Allah ini hak istimewa bagi setiap anak-anak Allah. Ya, bukan didominasi oleh seorang pembicara di dalam setiap pertemuan, tidak. Tapi setiap anak Allah memiliki satu kesempatan untuk membagikan berkat sehingga semua yang hadir dapat memuliakan Allah, mendapatkan berkat dari setiap anggota yang hadir dengan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pertemuan saat ini, yaitu bagaimana setiap anak Allah memiliki kesempatan untuk membicarakan firman Allah. Puji Tuhan, firman Allah boleh kami baca, boleh kami nikmati, dan boleh kami siarkan di dalam setiap kesempatan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi berkatilah para rekan-rekan mahasiswa, supaya mereka juga menempuh perkuliahan dengan semangat, dengan sukses, segala hal perkara, Tuhan atur yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan memberkati pertemuan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.